Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman, kembali lagi bersama saya. Nah, pada kesempatan kali ini kita akan masuk ke bab yang ke-13, yaitu mengenai failover dan juga load balance. Oke, pada bab ke-13 ini kita akan mempelajari beberapa materi, di antaranya yang pertama itu ada konsep dari failover dan juga load balance, kemudian yang kedua ada setting topologi, kemudian yang ketiga ada add default route pada router customer, kemudian ada konfigurasi failover dan lain sebagainya. Nah, sekarang kita masuk ke materi yang pertama, yaitu mengenai konsep dari failover. Nah, jadi di sini untuk konsepnya itu sebenarnya sama-sama metode ketika kita memiliki dua jalur untuk akses internet. Misalnya pada topologi di sini ada dua jalur. Yang pertama itu jalur ISP1 dan yang kedua itu jalur ISP2. Nah, maka di sini kita bisa gunakan yang namanya itu failover dan juga load balance. Nah, kalau failover itu nanti akan ada satu jalur atau satu ISP yang akan aktif atau yang menjadi jalurnya. Namun yang satunya itu akan menjadi backup atau di disable. Misalnya di sini pada router ISP1 itu dia down, maka ISP2 nanti akan otomatis aktif atau membackup internet atau akses dari ISP1. Nah, kemudian bagaimana dengan load balance? Nah, untuk load balance ini kita bisa definisikan. Misal load balance ini kita memiliki beberapa klien. Misal di sini ada 3 klien ya teman-teman. Itu akses internetnya melalui jalur ISP1. Kemudian beberapa klien juga akses internetnya melalui jalur ISP2. Nah, maka load balance ini artinya dua jalur ini itu aktif secara bersamaan. Oke, kita masuk ke materi yang kedua, yaitu mengenai setting topologi. Oke, di sini saya sudah menyiapkan untuk topologinya. Di sini dia ada 3 router ya teman-teman. Nah, di sini kita bisa buka yang router pertama. Di sini untuk router pertamanya saya sudah setting IP-nya ya teman-teman. Di sini sudah ada IP-nya. Nah, kemudian di sini pada router ISP2-nya juga saya sudah setting untuk IP-nya. Di sini dia ada di ether yang kedua. Kemudian di sini pada yang ketiga juga sudah saya setting IP-nya. Di sini kita bisa coba IP @ddprint. Nah, di sini IP-nya sudah ada ya teman-teman. Nah, kemudian di sini pada router yang ketiga juga saya sudah aktifkan untuk romonnya ya teman-teman. Jadi di sini sudah aktif romonnya. Kemudian di sini kita coba ping untuk gateway-nya. Nah, dia sudah bisa ya teman-teman. Kemudian di sini pada kita juga ping gateway dari 172.16.1.1. Nah, dia juga sudah bisa ya teman-teman. Nah, kemudian di sini pada router ISP1 kita coba untuk ping 88. Nah, di sini dia juga sudah bisa ya teman-teman. Kemudian di sini pada router ISP2 kita coba untuk ping 88. Nah, di sini dia juga sudah bisa ya teman-teman. Kemudian pada router ISP1 kita coba ping google.com. Nah, di sini dia juga sudah bisa ya teman-teman. Kemudian pada router ISP2 di sini kita bisa ping google.com. Nah, di sini dia juga sudah bisa ya teman-teman. Nah, kemudian di sini kita bisa pergi ke router ISP1. Nah, di sini saya sudah setting untuk IP-nya. Kemudian pada router 2 juga sudah saya setting IP-nya. Kemudian di sini pada R customer, di sini kita coba untuk IP NIC for print. Nah, di sini dia sudah muncul ya teman-teman. Oke, kita masuk ke materi yang ketiga, yaitu mengenai add default route pada router customer. Jadi di sini kita akan coba untuk membuat pada router customer itu dia bisa dapat akses ke internet. Oke, di sini teman-teman bisa buka router customer. Nah, di sini untuk 00-nya di sini sudah ada ya teman-teman, karena saya sudah tambahkan. Di sini itu tergantung distance-nya ya teman-teman. Misalnya di sini pada konfigurasinya, di sini misalnya saya akan ganti distance-nya itu ke 10. Nah, maka di sini kita ganti ke 10. Kemudian di sini kita bisa apply, lalu kita oke. Nah, di sini dia otomatis akan berganti ya teman-teman. Dia akan berubah. Kemudian di sini kita bisa coba untuk yang ether 2-nya di sini kita misalnya ganti ke 20. Di sini kita ganti ke 20. Bisa apply lalu kita oke. Nah, di sini dia otomatis akan berganti ya teman-teman. Nah, kemudian di sini saya akan coba untuk disable salah satunya. Maka di sini dia otomatis akan berubah atau ke backup ya teman-teman. Oke, kita masuk ke materi yang keempat, yaitu mengenai konfigurasi failover. Nah, jadi nantinya di sini pada konfigurasi failover itu nantinya akan ada satu aktif dan juga satunya itu backup. Oke, di sini teman bisa pergi ke customer, kemudian di sini kita bisa pergi ke IP, kemudian root. Nah, di sini ada yang aktif itu hanya satu ya teman-teman. Di sini kita bisa klik, lalu di sini kita bisa ada ARP dan juga ping. Di sini kita pilih yang ping ya teman-teman. Kemudian di sini kalau sudah bisa apply lalu kita oke. Nah, kemudian di sini kita bisa pergi ke router
router ISP1, kemudian di sini pergi IP lalu addresses. Nah, di sini untuk IP-nya kita disable. Kemudian di sini kita bisa pergi ke RK temannya, di sini dia otomatis akan berubah ya teman-teman. Kemudian di sini kita bisa ganti dia, kita kosongkan, kemudian kita apply lalu kita oke. Nah, oke, di sini dia sudah bisa ya teman-teman. Oke, kita masuk ke materi yang keenam, yaitu mengenai konfigurasi load balance ACMP. Oke, di sini teman-teman bisa pergi ke R customer, kemudian di sini kita hapus saja untuk konfigurasinya ya teman-teman. Nah, di sini kita bisa tambahkan, kemudian untuk TSD address-nya dia biarkan saja 00. Kemudian di sini untuk gateway-nya kita isi dengan 192.168.1.1 ya teman-teman. Nah, kemudian di sini kita bisa tambahkan lagi untuk gateway-nya 172.16.1.1. Kemudian di sini kalau sudah kita bisa apply, lalu kita oke. Nah, kemudian di sini kita bisa pergi ke new terminal. Nah, di sini kita coba untuk IP root ya teman-teman. IP root print. Nah, maka di sini statusnya dia AS ya teman-teman, atau aktif status. Nah, kemudian di sini kita bisa buka VPC 2, kemudian di sini kita coba untuk ping 88. Nah, maka di sini dia juga sudah bisa ya teman-teman. Kemudian kita juga coba untuk trace 88. Nah, maka di sini dia sudah muncul ya teman-teman. Oke, kita masuk ke materi yang ketujuh, yaitu mengenai trace route. Oke, di sini teman-teman bisa buka router customer, kemudian di sini kita bisa pergi ke tools, lalu di sini kita bisa pergi ke yang namanya trace route ya teman-teman. Nah, di sini kita bisa cek yaitu lewat jalur mana saja. Jadi di sini untuk trace route-nya kita ganti ke 88, kemudian di sini kita coba start. Nah, dia melalui jalur 192 ya teman-teman. Kemudian di sini kita bisa stop, lalu kemudian di sini kita bisa buka CMD, lalu di sini pada CMD kita coba untuk nslookup facebook.com ya teman-teman. Nah, oke, di sini saya mendapatkan IP 157.240.208.35 ya teman-teman. Nah, untuk IP-nya itu kita di sini bisa kopikan. Kemudian di sini kita bisa pastekan pada winbox-nya, di sini kita bisa pastekan pada trace route-nya. Kemudian di sini kita bisa coba start. Nah, dia sudah berjalan, dia melalui itu. Kemudian di sini kita bisa pergi ke VPC 2, kemudian kita coba ping dari IP Facebook-nya. Kita coba ping 157.140. Nah, dia sudah bisa ya teman-teman. Nah, kemudian di sini kita bisa pergi ke nah, di sini kita coba untuk trace IP-nya 157.140.208.35. Nah, di sini dia melewati ini ya teman-teman. Nah, kemudian di sini kita bisa pergi ke CMD, lalu di sini kita nslookup youtube.com. Nah, oke, di sini saya mendapatkan IP 142.251.10.190 ya teman-teman. Kemudian di sini kita bisa buka VPC 2-nya, atau di sini kita bisa kopikan terlebih dahulu untuk IP-nya. Kemudian di sini kita bisa pergi ke VPC 2-nya. Di sini kita coba untuk trace dari IP. Oh maaf, di sini kita ping terlebih dahulu untuk IP-nya. Di sini kita punya saya tidak bisa di copy teman-teman. Jadi di sini kita harus tulis manual. Di sini 142.251.10.190 kayaknya deh. Nah, di sini 190 ya teman-teman. Nah, di sini dia sudah bisa ya teman-teman. Nah, kemudian kita coba untuk trace juga. 142.251.10.190. Nah, di sini dia sudah muncul ya teman. Oke, kita masuk ke materi yang ke-8, yaitu mengenai kasus berbeda bandwidth pada ISP. Oke, di sini teman-teman bisa buka R customer, kemudian di sini kita bisa pergi ke IP, lalu kita pergi ke routes ya teman-teman. Nah, di sini kita bisa klik pada konfigurasinya. Di sini kita bisa klik, lalu di sini teman-teman bisa tambahkan untuk IP-nya itu sampai dia 172. Di sini kita kopikan saja sampai dia itu ada 5 ya teman-teman. Di sini sampai dia ada 5. Nah, di sini kita bisa pastikan saja untuk IP-nya supaya dia itu cepat ya teman-teman. Nah, kemudian jika sudah, di sini kita bisa coba untuk apply, lalu kita oke. Nah, kemudian di sini kita bisa pergi ke new terminal. Kemudian di sini pada new terminal kita coba untuk IP root print.
Nah, di sini dia sudah muncul ya teman-teman, sudah ada. Kemudian di sini kita bisa coba untuk ping 88. Nah, maka di sini dia sudah bisa ya teman-teman. Kemudian di sini kita bisa pergi ke tools, lalu kita pergi ke trace route. Nah, oke, di sini untuk trace route-nya kita ganti menjadi 88. 8.8.8.8 ya teman-teman. Kemudian di sini kita coba untuk start. Nah, dia melalui IP 192 ya teman-teman. Kemudian kita stop, lalu di sini kita bisa pergi ke CMD, lalu di sini kita bisa kopikan untuk IP-nya di sini pada youtube.com-nya kita pas kopikan pada IP yang paling bawah. Kemudian di sini kita bisa pastekan pada trace route-nya. Di sini kita bisa tekan di sini, kemudian di sini kita coba untuk start. Nah, dia sini melalui IP itu ya teman-teman. Kemudian kita stop. Nah, kemudian di sini kita bisa pergi ke VPC 1. Di sini pada VPC 1 kita coba ping untuk IP-nya. Di sini kita bisa cek dulu pada CMD-nya. Di sini IP-nya. Kemudian di sini kita coba pingkan di sini. Oke, di sini dia sudah bisa untuk ping. Kemudian di sini kita coba untuk trace ya, teman-teman. Oke, di sini dia sudah ada ya, teman-teman. Oke, kita masuk ke materi yang ke-9, yaitu mengenai konfigurasi load balance route rules. Oke, di sini teman-teman bisa pergi ke R-Customer, lalu di sini untuk konfigurasinya kita bisa disable terlebih dahulu untuk konfigurasi yang sebelumnya. Nah, kemudian di sini kita bisa pergi ke rules, kemudian di sini kita tambahkan. Nah, kemudian di sini untuk source address-nya kita isikan dengan IP 10.10.10.10.11. Nah, kemudian di sini untuk bagian tabelnya di sini kita bisa isikan dia itu dengan misalnya di sini VPC 1 ya teman-teman. Kemudian jika sudah kita bisa apply, lalu kita oke. Nah, kemudian di sini kita bisa tambahkan lagi, kemudian kita masukkan untuk source address-nya itu 10.10.10.12 ya teman-teman. Kemudian untuk tabelnya di sini kita berikan dia nama VPC 2 ya teman-teman. Kemudian di sini kita bisa apply, lalu kita oke. Nah, kemudian di sini kita bisa pergi ke routes ya teman-teman. Kita pergi ke routes lagi. Kemudian di sini kita bisa di sini ada bagian all main, kemudian ada VPC 1, VPC 2 ya teman-teman. Di sini ada berbagai macam. Kemudian di sini kalau kita coba klik pada VPC 1, di sini misalnya kita klik pada VPC 1, di sini teman-teman bisa konfigurasikan di sini, sama halnya kita bisa klik VPC 2, di sini teman-teman bisa konfigurasi di sini. Kita pilih yang all saja. Kemudian di sini kita bisa tambahkan di sini untuk DST address-nya dia biarkan saja. Kemudian untuk gateway-nya kita berikan dia IP 192.168.1.1 ya teman-teman. Kemudian di sini untuk routing MAC-nya di sini kita maaf teman-teman, di sini pada bagian routing MAC. Di sini pada kita pilih yang VPC 1, di sini untuk kosongkan. Kemudian di sini kita apply, lalu kita oke. Nah, kemudian di sini di sini kita copy saja ya teman-teman. Kemudian di sini untuk kita ganti VPC 2, kemudian untuk gateway-nya kita ganti menjadi 172.16.1.1 ya teman-teman. Kemudian di sini untuk routing MAC-nya kita ganti ke VPC 2. Kemudian di sini kita apply, lalu kita oke. Oke, kemudian di sini juga oke. Nah, kemudian di sini kita bisa pergi ke VPC 1, kemudian kita coba untuk ping 88. Nah, maka di sini dia sudah bisa. Kemudian kita coba trace untuk trace 88. Nah, maka di sini juga muncul ya teman-teman. Oke, kita masuk ke materi yang ke-10 atau materi yang terakhir, yaitu mengenai konfigurasi load balance firewall manual. Oke, di sini teman-teman bisa pergi ke R-Customer, kemudian di sini teman-teman bisa pergi ke IP, kemudian teman-teman bisa di sini pergi ke routes, kemudian kita pergi ke role rush, kemudian di sini kita bisa hapus untuk konfigurasinya ya teman-teman. Di sini untuk konfigurasinya kita bisa hapus, lalu di sini kita bisa pergi ke routes, kemudian di sini kita juga hapus untuk konfigurasinya, kita disable saja ya teman-teman. Kemudian di sini kita bisa pergi ke IP, lalu kita pergi ke firewall. Nah, di sini kita bisa pergi ke manual. Nah, kemudian di sini kita tambahkan. Nah, di sini untuk actionnya dia ada pre-routing ya teman-teman. Di sini sudah benar. Kemudian di sini pada bagian source address-nya kita masukkan untuk IP yang dari VPC 1. Di sini pada bagian actionnya kita ganti yang menjadi MAC routing ya teman-teman. Kita ganti ke MAC routing. Kemudian di sini pada bagian new routing mark, di sini kita bisa pilih yang VPC 1.
Kemudian di sini kita bisa apply. Kita bisa pilih yang, maaf teman-teman, di sini kita tambahkan untuk mangle strip VPC 1 ya teman-teman. Maaf, ISP1. Kemudian di sini kita bisa coba apply, lalu kita oke. Nah, kemudian di sini kita bisa tambahkan lagi untuk yang ISP2-nya. Di sini untuk chain-nya sudah benar. Kemudian untuk source AD-nya kita tambahkan 10.10.12 ya teman-teman. Kemudian pada bagian action di sini kita bisa ganti ke mark routing. Kemudian di sini pada new mark routing mark-nya kita berikan nama dia mangle ISP2. Nah, kemudian di sini kita bisa apply, lalu kita oke. Nah, kemudian di sini kita bisa pergi ke roots. Nah, kemudian di sini kita bisa tambahkan ya teman-teman. Nah, di sini untuk gateway-nya kita berikan dia 192.168.1.1. Kemudian di sini untuk routing mark-nya kita ganti yang mangle ISP1. Kemudian di sini bisa apply, lalu kita oke. Nah, kemudian di sini kita tambahkan lagi untuk gateway-nya yaitu 172.16.1.1. Kemudian di sini untuk routing mark-nya, pada bagian routing mark-nya kita ganti ke mangle ISP2. Kemudian di sini bisa apply, lalu kita oke. Nah, kemudian di sini untuk melakukan pengujiannya, di sini kita bisa pergi ke VPC 1. Nah, kemudian di sini pada VPC 1 kita coba untuk ping 88 ya teman-teman. Kita coba ping 88. Oke, di sini dia sudah bisa ya teman-teman. Oke, mungkin itu saja materi yang bisa saya sampaikan. Untuk kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.